wajah-Mu dan berseru, bertolonglah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengambil keputusan adalah merupakan hari-hari kita, rutinitas kita semuanya. Tetapi tentu saja sebagai anak Tuhan, cara kita mengambil keputusan tentu berbeda. Kita tidak cukup hanya menggunakan pengalaman masa lalu. Kita tidak cukup hanya mengandalkan otak dan pikiran kita saja, atau hanya menggunakan informasi-informasi yang tersaji di sekeliling kita, lalu kita membuat keputusan. Tentu hal itu tidaklah cukup. Sebagai anak Tuhan, ada hal-hal yang lain yang perlu menjadi pertimbangan sebelum kita membuat keputusan. Salah dalam membuat satu keputusan saja bisa berdampak untuk jangka panjang, bahkan untuk selamanya. Sebagaimana dicatat dalam Kejadian pasal yang ke-16, ketika Sarai, istri daripada Abraham, mengizinkan Abraham mengambil Hagar dan tidur bersama Hagar. Lalu akhirnya Hagar mengandung Ismail. Dan sesudah itu apa yang terjadi? Ketika ayat yang ketiga dikatakan dalam Kejadian 16, jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Yang membuat keputusan untuk Hagar menjadi istri dari Abraham adalah Sarai sendiri. Dan ayat 4 mengatakan bahwa Hagar mengandung. Tetapi ayat yang kelima, berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang membuat keputusan itu adalah Sarai, tetapi justru Abraham yang diminta bertanggung jawab. Dan akhirnya Ismail lahir. Ismail yang itu akhirnya menghasilkan keturunan Kedar dan Nebayot, yang akhirnya menjadi aliran agama Islam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu keputusan kecil sampai dengan hari ini terjadi konflik berkepanjangan antara keturunan Ishak dengan Ismail. Hati-hati. Apa yang menjadi pelajaran kita di sini? Yang pertama, Sarai tidak mengerti janji Tuhan kepada Abraham. Sebab dalam Kejadian pasal yang ke-15, Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan kepadanya keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tetapi Sarai tidak memahami itu. Ketika engkau tidak memahami firman Allah yang merupakan janji Allah, kita akan sering salah membuat keputusan. Yang kedua, apa yang membuat sehingga Sarai membuat keputusan yang salah? Karena dia tidak menggunakan hikmat-hikmat yang datangnya dari Tuhan. Saya teringat akan sebuah kisah yang luar biasa, yaitu apa yang merupakan doa dari Salomo yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Salomo berkata kepada Tuhan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Hikmat Tuhan kita butuhkan dalam hidup ini. Kita perlu dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita perlu dengar apa kata Tuhan dalam setiap tahapan hidup kita sebelum kita membuat keputusan. Saudaraku, dua hal ini. Yang pertama, kita harus ingat
apa yang Tuhan janjikan dan pegang janji Tuhan, percaya akan janji Tuhan sehingga engkau tidak membuat keputusan yang salah. Dan yang kedua, minta hikmat daripada Tuhan sehingga engkau bisa menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang bukan. Sungguh kehadiran Ismail sampai dengan hari ini menjadi sebuah kesulitan bagi kita. Saya berdoa, hari ini saudara mulai belajar membuat keputusan dengan sangat hati-hati sehingga tidak mengalami dampak yang berkepanjangan. Tuhan memberkati saudara. Kaulah